supaya diatur dulu pengeluaran. Biasanya pedagang baju sudah mulai berbiliar, atau rumah saya itu ada pedagang baju mulai bulan Sya'ban itu sudah ke rumah-rumah. Jadi seperti itu. Supaya kita puasa itu diterima oleh Allah. Kemudian waman awal qabla salat fa ya zakat maqbulah. Waman adala ba'da salat fa ya sadaqah. Zakat kita dikeluarkan sebelum sholat, ya, itu termasuk zakat. Tapi kalau setelah sholat, nah itu dia sedekah. Ini puasa kita, bersih apa enggak? Nah, maka panitia zakat itu biasanya lembur, kan data baru disiapkan, orang-orang itu baru disiapkan. Karena zakat kita ini beda dengan kurban. Kalau kurban itu boleh semua dapat. Orang non muslim boleh dapat. Tapi kalau zakat ini 8 asnaf. Jadi takmir masjid otomatis sekarang banyak yang 8 asnaf. Kalau bersama 8 asnaf. Ini nanti yang dikelola ini kan datanya terutama data. Jangan sampai nggak kebagian 8 asnaf. Kemudian juga kan berhubungan dengan syariat agama kekuasaan. Nah, yang paling juga penting adalah ini selalu dijaga. Itu adalah apa? Supaya kita enak gitu. Jadi satu kampung barang ukhuwah Islamnya. Walaupun berbeda-beda saling menghormati. Dulu kayaknya sholat itu sering di depan lapang kelas. Sekarang kita bersalat sendiri. Atau mungkin dulu dari sendiri. Atau dulu masih setelah almarhum sekarang kesini. Jadi ukhuwah Islam itu penting. Maka ada mudik dan lain sebagainya itu ya biar ukhuwah kita terjaga, sehingga penting untuk ditetapkan. Jadi yang mudik-mudik sudah beli tiket sebelumnya. Untuk tiket sudah mulai dibuka keberangkatan tanggal 31 itu sudah dibuka. Bahkan yang mudik jauh setelah bisa. Nah, kemudian metode penetapan awal Ramadan ini dia yang 3 metode. Jadi bukan 2 metode tapi 3 metode. Pertama ru'yatul hilal, melihat tadi bahwa saya dari musyawarah tadi, atau istiqmal menyempurnakan karena bulan dan terlihat menurut maka dia disempurnakan, atau hisab perhitungan. Nah, Muhammadiyah ini sudah menggunakan yang hisab dan istiqmal. Dia sudah menggunakan dua ini, maka menurut saya tidak suka. Nah, kalau yang lain nunggu ru'yah dulu, tapi Muhammadiyah juga nunggu ru'yah saja. Nah, kalau yang diumumkan itu biasanya istiqmal dan hisab. Jadi sudah ini sempurna apa enggak kira-kira, karena dilihat bulannya, diukur, bukan tetap ya. Paling bergeser di. Kemudian ru'yatul hilal itu satu. Nah, ru'yah berasal dari bahasa Arab. Ru'yah yang artinya melihat. Hilal juga berasal dari bahasa Arab. Al-hilal, ahilah, yaitu bulan sabit. Jadi bulannya sabit, kayak bulan kita, bulannya sabit. Yang pertama terlihat setelah terjadinya ijtima. Ijtima adalah bulan baru, ya, new moon, ya, disebut juga bulan mati. Ijtima juga saat posisi bulan dan matahari berada pada jarak yang paling dekat. Jadi jaraknya dekat, bisa dilihat dengan mata kita. Ini Pak. Nah, ini alat-alatnya ini biasanya di Anyer, di pantai-pantai itu ada itu. Sepertinya di Asalam itu ada. Asalam itu punya alatnya. Ada kegiatan pengamatan secara visual, baik menggunakan mata langsung maupun dengan bantuan alat terhadap penunjukan hilal. Penggunaan alat bantu visual seperti teleskop, binokuler, atau kamera itu bisa dilihat. Kemudian dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah
sesungguhnya Rasulullah bersabda, janganlah berpuasa Ramadan sehingga kalian lihat hilal, dan janganlah ya berhari raya sehingga kalian lihat hilal. Ini apa namanya dalilnya. Semua ada dalilnya. Nah, istilah ulama dalam masalah ru'yah ini legitimasi jumlah yang melihat hilal, kesaksian atau wilayah, ya pemberlakuan ru'yah. Ini berbeda-beda, maka istilahnya berapa sih yang wajib melihat hilal? Kalau di kita itu asal, makanya dikumpulkan. Kalau dulu kan zaman Rasulullah satu orang sudah cukup. Saya melihat sahabat-sahabat itu tak pernah bohong di kain. Jadi langsung. Nah, istilahnya sekarang adalah orang ngaku, ternyata orang tahu masjid orang ngaku gitu. Kenapa ya? Nah, sekarang kalau dulu orang sholat satu orang yakin semua. Nah, kalau sekarang, sekarang caranya ada istilah. Ada yang bilang semua satu tim harus melihat, yang tiga. Jadi maka tempat yang hilal oleh pemerintah itu ditetapkan jumlahnya. Semua orang harus diundang ke satu tempat, silakan lihat. Kalau satu orang lihat, mana? Dilihat. Itu disumpah dulu dilihat. Oh, percaya tak? Ada lagi yang melihatkan. Ada lagi yang melihatkan. Ada lagi yang melihatkan. Minimal 3. Tapi biasanya kalau sudah disumpah, karena mereka tokoh-tokoh juga, gimana caranya? Ya karena pemerintah Indonesia ini caranya luar biasa sekali. Di Jakarta melakukan, di Jawa Tengah melakukan, di Banten melakukan, di mana? Di Papua melakukan, di NTB melakukan, di Kalimantan melakukan, semua melakukan. Kalau ada 3 daerah sudah benar, saya tidak. Walaupun jumlahnya 1, tapi ada 3 daerah, berarti tetapkan langsung di pusat. Maka hilalnya itu biasanya waktunya mana? Ditetapkan Isya. Kenapa? Oh, semua itu apa namanya? Setelah saya nemukan tanda tangan, bersumpah sudah tanda tangan, sepakat. Daerah lain bersumpah tanda tangan. Nah, baru dikirim ke Jakarta itu laporan 3 wilayah seperti itu sudah laksanakan. Tapi kalau enggak, disempurnakan. Makanya ketika tanggal 10 besok itu semua mengamati, maka semua MUI Departemen Agama itu ada tempat pengamatan. Ini tidak sembarangan. Begitu juga teman-teman kita di Muhammadiyah tidak sembarangan. Ya, dia melakukan istiqmal dan hisab itu di semua wilayah. Nanti dikumpulkan di pusat, kemudian dimakan. Jadi seperti itu. Jadi sudah tidak sendiri. Beda kalau di mana? Di Saudi. Nah, di Saudi itu satu kelompok saja. Mufti namanya, bawahnya itu melakukan pengamatan. Mufti tinggal mengetok palu. Kalau di kita ini ya ulama banyak. Jadi nggak ditator di sana itu ya harus ini semua satu mazhab. Nah, kalau kita alhamdulillah yang perbedaan itu rahmat. Kemudian perbedaan legitimasi jumlah yang melihat hilal cukup satu orang yang hadir dan fiqh dijubur. Kemudian minimal 2 orang. Ini atau bukan saya ya, tapi ada apa yang namanya atau. Harus minimal 2. Kalau jumhur 1, tapi fiqh dan ini yang susah. Maka 3 saja. Ya, pendapatnya atau sama pendapatnya. Nah, perbedaan wilayah pertama hasil ru'yah. Ru'yah global satu hasil ru'yah untuk seluruh kaum muslimin. Ru'yah lokal sejak iklim boleh berbeda. Ini disampaikan boleh. Jadi ya seharusnya kalau kita makan teman-teman kita itu setelah dia melakukan ru'yah nggak ketemu ya sudah disimpulkan. Maka pemerintah kita di Indonesia ini tidak terlalu mempermasalahkan kalau ada yang berbeda. Jadi itu Bapak Ibu semua. Karena tempatnya beda-beda, jamnya juga beda.
Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Di sini misalnya pengajian jam 7, ini di Papua sudah jam 9. Jadi beda. Nah, pendapat jumhur tidak ada ibroh dalam istilah ya maqal. Dalam jumhur tidak ada abba bi'ilal maqal. Ini berat-berat. Ini enggak usah. Al-hilal ahlul bilad wa yatasawwar ala jami'il bilad di qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Jadi menurut ya pendapat jumhur, kalau ada yang melihat bulan dari Ciko, Adil atau 3 jumlahnya, itu berlaku untuk seluruh bilad, seluruh negeri. Tapi kan negerinya beda. Kalau di Arab itu ya pulaunya sendiri waktunya itu sama. Tapi kalau kita waktunya beda. Karena kita posisinya itu masih di atas. Nah ini dia seperti ini. Kemudian pendapat Syafi'i yang dikatakan ya 5 rawahu Karim faqala ya qadar Syam. Nah ini juga berbeda antara ahli Syam wasidaru ala bilal wa qadar wa ala Syam qara'at bilal lailatul Jumat. Jadi thumma qadar al-Madinah fi akhir Syam fas'al ya Abbas thumma dzakara bilal faqala mata ra'aytum bilal faqultu ra'aynahu lailatul Jumat faqala anta ra'aita faqultu na'am fa'am nas wasumu wa sama Muawiyah faqala lakin. Jadi para sahabat juga berbeda. Ada di Mesir sama di Saudi itu pernah juga berbeda. Boleh. Jadi dulu Islam itu luas sampai ke Mesir dia juga berbeda. Jadi seperti itu, sama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah istiqmal, penyempurnaan, ya, menyempurnakan karena harian bulan. Nah, makna istiqmal adalah ketika bulan hilal tidak dapat dilakukan pada 29 Sya'ban, baik kata langit berawan, mendung atau cerah, maka digenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini istiqmal. Kita bisa lihat. Dasar hukumnya istiqmal apa? An Abi Hurairah qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam sumu liru'yati wa afsiru liru'yati fa in biya alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Rawahu Bukhari Muslim. Sama Rawahu Bukhari Muslim juga. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, berpuasalah jika kamu yang bilang apabila terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Ini juga darinya istiqmal. Boleh disempurnakan. Nah, ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya ini jika tidak diikuti dengan konsistensi dalam rukyah, maka akan berpengaruh pada keakuratan hasil pada bulan-bulan selanjutnya. Jadi ini yang akan berpengaruh kalau di istiqmal. Maka ini apa namanya, Muhammadiyah pokoknya kalau sudah masuk bulan, walaupun 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, masuk. Karena kalau tidak berpengaruh ke bulan-bulan yang lain, kapan kita tahunya? Tahunya nanti ketika wukuf ternyata, ya. Nah itu nanti tahunya. Jadi kita akan menunggu di sana. Nah metode yang berikutnya hisab. Ini yang modelnya seperti ini, ya. Dan dihitung, sudah ada alatnya. Jadi kita ikut saja. Nah, maka hisab bisa berasal dari bahasa Arab. Hasaba artinya menghitung, mengira dan membilang. Jadi hisab ada kiraan, hitungan dan bilangan. Dalam disiplin ilmu falak atau astronomi, kata hisab
sebagai ilmu hitung posisi benda-benda langit. Posisi benda langit yang dimaksud di sini adalah lebih khusus kepada posisi matahari dan bulan dilihat dari pengamat di bumi. Jadi sudah tahu kita jaraknya, sudah tahu. Sama seperti kita sebelumnya nggak tahu jarak, tapi dengan satelit kita tahu jarak. Kalau bapak-bapak yang tidak percaya, buka upgrade, lihat itu ada berapa kilo, itu lewat satelit. Begitu juga jarak matahari, kapan dia bergeser, itu semuanya sudah ada di dalamnya. Nah, fungsi hisab dan ilmu falak ini itu yang tugasnya menghitung. Hitungan posisi ini penting, hitungan posisi ini penting dalam kaitannya dengan syariat, khususnya masalah ibadah dan salat fardu. Seperti jam ini sudah ditentukan. Kalau dulu kan maghrib itu pegang udah merah, udah lihat merah itu lagi maghrib. Kalau zuhur bayar, kalau sejajar berarti zuhur. Tapi dengan ilmu hisab atau ilmu falak ini kita tahu jam berapa akan seperti ini, pergeserannya setiap hari, pergeserannya setiap bulan kita tahu. Nah ini kelebihannya hisab. Kelebihannya hisab. Jika Bapak Ibu jangan ragu juga berhisab. Jangan ragu. Sholat fardu mengenal posisi matahari sebagai acuan waktu, penentuan arah kiblat dengan menghitung posisi bayangan matahari, penentuan awal bulan Hijriyah dengan melihat posisi bulan dan mengetahui kapan berdirinya gerhana dan menghitung posisi matahari dalam bulan. Nah, alhamdulillah selama ini kita tepat. Gerhana tepat sesuai dengan prediksi. Sama seperti angin. Angin itu bisa diprediksi. Dan kalau debat itu angin punya KTP, itu geserannya angin kelihatan ke kanan ke kiri, termasuk ikan. Ikan itu kemana itu bisa dilihat. Saya pernah ke Sikop, namanya Sikop itu punya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dia punya TV besar, itu ikan itu kelihatan. Di sini tempat ikan banyak. Nah kalau zaman dulu pakai apa? Pakai hasil bintang. Oh ikan model kayak ini, ikan paling banyak sebelah barat daya, ikan ini sebelah timur laut. Itu sudah ada, falak itu dari zaman dulu. Sama seperti kita kalau Pak Tama nanam padi, itu kan lihat, oh ini hujannya nggak terlalu besar, oh ini hujannya terus banget, banjir. Jadi kita tahu posisi-posisi itu karena sudah sering tiap tahun kita lakukan. Nah, begitu juga dengan ilmu falak, posisi matahari dan bulan, termasuk adanya badai matahari itu mempengaruhi. Kayak kemarin kita panas terus. Ini juga masih panas, berarti saya panas kan? Ini terlalu. Nah, dasar untuk isbal itu apa? Dasarnya ini, ya. Dasar hisab untuk isbal Ramadan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama zakar Ramadan faqala la tasum hatta tarawih hilal wa la tuftiru hatta tarawih fa in humma alaikum faqduru lahu. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda, janganlah berpuasa Ramadan sehingga kalian melihat hilal dan janganlah berkait raya sehingga kalian melihat hilal. Apabila terhalang olehmu pendung maka perkirakanlah. Jadi faqduru lahu. Ini ada kelebihannya. Jadi semua riwayatnya Bukhari. Tiga tadi semuanya riwayatnya Bukhari. Cuma ada yang menambahkan faqduru lahu. Jadi perkirakan, hisablah. Jadi ada yang mengartikan dia membulatkan, ada yang artinya perkiraan. Maka dari zaman dulu memang seperti itu. Pembahasan kepada satu hisab ini perbedaannya saja sebentar lagi. Oke. Ya, ini dia perbedaan penafsiran. Maka perkiraan waktu tadi mencukupkan syak
maksudnya itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama sempurnakan jadi 30. Kemudian perkirakan maksudnya bulan sesuai dengan posisi orbitnya atau sesuai dengan hisabnya. Jadi dari satu bisa digunakan oleh untuk orang tiga yang untuk pengamatan tiga ini bisa ya jumlahnya 29 atau 30 untuk disempurnakan atau pakai hisab sebelum kita saja. Nah, perbedaan penafsiran ya, sumurul yati. Nah, ini juga ada sumurul yati, wafirul yati itu berpuasa ketika kamu liuk yati melihat hilal, itu beda penafsiran. Ada yang melihat dengan mata kepala sebagaimana para salaf, ya, sebagaimana jamak sahabat. Itu juga bisa diangkat kalau melihat baik dengan mata akal maupun hati. Nah, ini tadi. Jadi boleh melihat. Ada yang kalau melihat karena kalau saya yang sama itu atau tidak harus kayak gitu. Kita kan punya akal, punya akal untuk bisa melihat. Ini perbedaan juga. Jadi tidak usah dimasalahkan karena dari sama. Ru'yah dan hisab kenapa selalu dipertentangkan? Nah, ini kita sering lihat, sering dipertentangkan. Nah, isyarat ilmu falak bisa dalam Al-Quran buat dari yang syaitan dia ada ada sini wal besar. Jadi dalam Al-Quran disebutkan ada sini wal besar. Bahwa Allah dan hak ufasil ayat yang kau yang ada. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan kebenaran. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah sudah menciptakan kita. Jadi perkirakan itu. Jadi tidak ada masalah ya, kalau kita berbeda dengan orang. Nah, pandangan ulama kontemporer tentang hisab ini ada ulama kontemporer. Muhammad Rashid Ridho perlunya berpedoman pada ilmu falak ya modern yang teliti ini dilakukan. Jadi kalau Muhammad Rashid Ridho dia bilang harus pakai ilmu modern. Kemudian Muhammad Syakir agar merasa mendapatkan kesatuan pendapat tentang awal Ramadan ya, juga dikatakan Mustafa Zarqo bersama dia ulama mutaakhir kontemporer. Jadi mereka sepakat bahwa alat itu juga bisa digunakan. Maka sekarang yang bisa yang pun menggunakan jadi boleh-boleh saja. Maka hisab yang boleh-boleh saja. Nah, dan semestinya ru'yah dan hisab saling diperlukan, saling melengkapi. Nah, jadi maksudnya saling melengkapi. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Berat memang, tapi harus dijelaskan supaya nanti kalau orang berbeda di kampung itu tidak disalahkan. Karena memang metodenya sama, cuma cara kita lihat. Itu saja dari kami. Insya Allah kita lanjutkan panjang menjelaskan. Ada 30 buku dari 42 dan yang setelahnya ada 34. Besok pertemuan besok kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laila wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa hasin akhlaqana bi khuluqil Qur'an wa alhisna bi khil'atil Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an warzuqna mudarasatan